Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah malam kita pada malam hari ini, kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena begitu besar kasih penyertaan yang kami rasakan. Terima kasih sepanjang hari ini Engkau telah melindungi kami sehingga kami bisa melaksanakan seluruh tugas kami dan baik semua karena penyertaan Tuhan. Pada malam hari yang Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Sebelumnya itu Tuhan berkati kami sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dari awal perang hingga berakhirnya Tuhan. Dengan doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya telah siapkan di dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, peperangan dekat Hormah. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Hormah. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memungut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata kepada Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular itu dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Firman Tuhan. Nah, sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari bacaan kita pada malam hari ini yaitu mengeluh dan mengeluh. Nah, sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali mengeluarkan atau mendengarkan sebuah keluhan yang seringkali berkata bahwa mengapa setiap hari makanannya begini terus? Mengapa saya hanya punya satu mobil? Mengapa saya tidak seperti tetangga sebelah yang hidup serba cukup? Nah, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan demi tantangan harus dihadapi bangsa Israel. Mereka harus berhadapan dengan raja negeri Arad. Awalnya mereka kalah, namun karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan, bangsa Israel berhasil mengalahkan musuhnya. Nah,
Melihat hal ini, sudah selayaknya bangsa Israel semakin percaya kepada Tuhan. Hal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kembali mengeluh dan melawan Tuhan dan Musa, seolah-olah Tuhan sama sekali tidak memperhatikan dan menyertai mereka. Ayat 4-5 bacaan kita. Nah, sungut-sungut mereka membuat Allah murka dan ia mengirim ular-ular beracun untuk membinasakan umatnya sehingga banyak yang mati. Ayat 6 bacaan kita. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan membuat bangsa Israel bertekuk lutut dan mengakui keberdosaan mereka. Melalui Musa, mereka memohon agar ular-ular tersebut dijauhkan dari mereka. Solusinya adalah Musa membuat ular tembaga sesuai dengan perintah Tuhan. Melalui ular tembaga itu, Allah ingin mengajarkan satu hal kepada umatnya, bahwa berkat dan keselamatan dapat diperoleh dengan beriman kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa banyak kita bersyukur atau mengeluh kepada Tuhan dalam satu hari? Lebih mudah bagi kita memuji Tuhan jika mendapatkan segala yang diinginkan melalui doa. Bagaimana jika penyakit tak kunjung sembuh, bisnis mengalami kendala, keluarga bertengkar, atau keuangan tetap sulit? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan setia pada janjinya walaupun kita tidak setia. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa semestinya kita lebih banyak bersyukur ketimbang mengeluh. Mari kita belajar bersyukur setiap saat. Alangkah indahnya apabila kita menjadikan syukur sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Hari demi hari, baiklah kita menyukuri kebaikan dan pertolongan Tuhan daripada mengeluh dan mengeluh. Semestinya kita bersyukur dan selalu bersyukur. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu baik. Ketika kita sedang dikuasai keraguan dan rasa takut, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas kehidupan kita semua. Dan harus kita yakini bahwa Tuhan sangat mempedulikan kita semua, dan Dia akan selalu menolong kita karena kita semua sangat berharga di matanya. Amin. Firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena begitu besar kasih penyertaan yang kami rasakan. Terima kasih untuk firman-Nya Tuhan yang mengajarkan kami bahwa dalam setiap kehidupan kami diajarkan untuk selalu bersyukur. Kami diajarkan juga ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang sedang kami alami Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, untuk kami bisa praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Lindungilah kami malam ini Tuhan, biarlah malam ini tetap bisa kami jalan dengan bersama penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tiatira, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Pendeta sekeluarga, majelis gereja sekeluarga, bahkan seluruh pengurus OIG antar gereja. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan tetap menyatu kami rasakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan atas wabah virus corona yang sedang merajalela di negara kami ini Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami dari wabah ini Tuhan. Biarlah kami tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami bisa melewati seluruh pergumulan kami jika kami menjalaninya dengan berserah kepada-Mu dan menjalaninya dengan melangkah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan.
Ya Tuhan, mampukan kami untuk melewati segala cobaan yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Tuhan, sertai kami malam ini, biar malam ini bisa kami lewati dengan baik, dan besok pagi kami semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Nah, doa kami, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat.